Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bisa share pembahasan kuis kedua, pertemuan kedua. Karena sudah saya share, berarti sudah close respon untuk kuis kedua, pertemuan kedua ini ya. Nah, kemarin kita sampai pada soal ada persegi, kemudian diketahui diagonalnya akar 32. Nah, yang ditanyakan ternyata adalah luasnya. Padahal kita tahu, luas itu rumusnya sisi kali sisi. Nah, berarti kita di sini harus menemukan sisinya dulu. Panjang sisinya berapa? Caranya gimana? Caranya, di sini kita tentukan dengan Pythagoras segitiga istimewa ya. Jadi di situs kita sesuaikan di soal lebih mudah mana, pakai teorema Pythagoras atau Pythagoras segitiga istimewa. Untuk soal tipe seperti ini lebih mudah menggunakan Pythagoras segitiga istimewa. Bentar. Nah, saya ambil bagian atasnya, segitiga siku-siku bagian atasnya. Ingat, kalau ada soal cerita atau soal yang belum membentuk segitiga siku-siku, kalian paksa mana yang kira-kira bisa dibentuk menjadi segitiga siku-siku. Di sini siku-siku sama kaki. Berarti kita bisa gunakan Pythagoras segitiga istimewa. Dengan cara seperti apa? Nah, caranya kita cari perbandingannya dulu. Ingat, depannya siku-siku itu kemarin rumusnya adalah akar 2. Nah, samping-sampingnya atau di sini yang kita cari adalah S-nya ya, panjang sisinya ya. Di situ perbandingannya, karena di sini sama kaki, berarti perbandingannya sama, yaitu 1 dan 1. Karena sama, berarti yang sama itu untuk sisi yang sama. Nah, kemudian langsung kita lanjutkan dengan cara cari pasangannya. S, pasangannya 1. Kemudian akar 32, pasangannya adalah akar 2. Kita pasangkan dengan rumusnya. Rumusnya kalau segitiga sama kaki adalah 1 akar 2. Nah, kita pasangkan dengan rumusnya. Kalau sudah membentuk pasangan seperti ini, kita kerjakan dengan diperbandingkan atau diperkan. S per 32 sama dengan 1 per akar 2. Nah, karena di sini pembagian dibagi 32, berarti kalau pindah ruas jadi dikali lawannya, bagi kali. Ya. Berarti 32 kali akar 2. Perhatikan di sini adalah angka di dalam akar. Di sini juga angka di dalam akar. Karena sama-sama di dalam, berarti bisa kita coret. Nah, kita coret. Di sini ketemunya 16. Berarti bisa dituliskan akar 16. Nah, akar 16 adalah 4. Berarti sisinya ini ketemu panjangnya adalah 4. Nah, karena panjang sisinya sudah ketemu, apakah sudah selesai? Belum ya, karena di sini yang ditanyakan adalah luasnya. Luasnya, luas persegi, sisi kali sisi. Kita masukkan, sisinya tadi adalah 4. Berarti 4 kali 4, ketemu 16. Berarti luasnya adalah 16. Jadi kalian harus jeli apakah
di situ sudah stop atau masih berlanjut soalnya ya. Yang dicari itu sebenarnya apa? Nah, di sini yang dicari adalah luas. Berarti harus dicari luasnya. Nah, saya kasih penjelasan tambahan. Tentang operasi dengan menggunakan akar. Yang pertama, itu untuk penjumlahan dan pengurangan yang ada akarnya. Contohnya, misal 2 akar 2 dikurangi akar 2 ditambah akar 3 ditambah 5 akar 2. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan yang akarnya itu, yang di dalam akarnya itu sama angkanya. Nah, di sini ada angka 2, angka 2, dan angka 2. Dalam akarnya diperhatikan, di sini ada angka 2, angka 2, angka 2. Nah, berarti itu yang bisa kita operasikan. Caranya, di sini 2 dikurangi, karena di sini nggak ada angkanya, berarti bisa kita tambahkan angka 1. 2 kurangi 1, 1 ditambah 5, berarti 6. Akarnya jangan lupa akar 2. Nah, di sini masih ada akar 3. Karena 3 sama 2 itu kan beda angka, berarti kalian tuliskan akar 3. Nah, hasilnya berarti 6 akar 2 plus akar 3. Jadi yang bisa dijumlah atau dikurang ketika dalamnya angkanya sama. Kalau dalamnya angkanya beda, berarti nggak bisa ya. Kemudian yang kedua adalah operasi kali dan bagi. Nah, kalau operasi kali dan bagi, itu bisa kalian kerjakan dengan seperti ini. Misalkan 2 akar 2 dikali 3 akar 7. Nah, sini saya ganti aja biar angkanya nggak sama. 2 akar 6 gitu ya. 2 akar 6. Nah, berarti caranya gimana? Luar dengan luar. Dalam dengan dalam. Habis itu baru dikalikan antara luar dan dalam. Nah, di sini ada luar dengan luar, berarti 2 kali 3. Dalam kali dalam, berarti 6 kali 7. Berarti ketemu 2 kali 3, 6. 6 kali 7, 42. Berarti hasilnya 6 akar 42. Kemudian kalau seandainya pembagian, misalkan di sini ada 3 akar 7 dibagi akar 3. Nah, apakah ini dan ini bisa dicoret? Secara langsung tidak bisa ya, karena ini di dalam akar, di sini adalah luar akar. Berarti ini tidak bisa dikerjakan atau dicoret-coret. Kalau untuk mengerjakannya sebenarnya ada caranya dengan cara rasional, tapi itu nanti dibahas di kelas 9 ya. Jadi saya tidak sampaikan dulu untuk sekarang. Kemudian kalau seandainya 3 akar 7 per akar 14. Nah, di sini 7 dan 14 apakah bisa dicoret? Bisa, karena sama-sama di dalam akar. Syaratnya pokoknya yang luar dengan luar, yang dalam dengan dalam. Nah, di sini berarti dalam dengan dalam. Berarti ketemu 3 per akar 2. Karena sini akar 1 ya, akar 1 adalah 1. Kemudian
kalau saya punya soal 3 akar 7 per 6, apakah bisa dicoret? Bisa, 3 dengan 6. Luar akar dengan luar akar. Jadi di sini 1, sini 2, ketemu akar 7 per 2. Nah, caranya gitu ya. Yang luar dengan luar, yang dalam dengan dalam. Itu untuk perkalian dan pembagian. Yang selanjutnya kita bahas cara mengakarkan. Kalau kita mengakarkan akar 16, kita sudah dapat bahwa hasilnya adalah 4 ya. Nah, kalau akar 18 itu berapa? Nah, ini kan kalau dihitung sendiri kan nggak bisa. Jadi kita pakai pohon faktor. Nah, kita pohon faktor di sini bagi 2 ketemu 9, bagi 3 ketemu 3. Nah, kita cari faktor yang kembar 2, karena di sini akar pangkat 2, berarti kita cari yang kembar 2. Kembar 2 itu kita ketemu 3 dan 3 ya, ini ada kembar 2 nih, 3. Nah, yang kembar 2 kita masukkan di penyelesaian yang di luar akar. Jadi 3-nya jadi di luar akar. Jadi yang kembar 2 itu di luar akar. Jadi di situ 3 akar 2. Kenapa 2-nya di dalam akar? Karena dia nggak punya kembaran. Yang punya kembaran ditaruh di luar akar. Yang yang nggak punya kembaran di luar akar. Kalau itu akar 18. Kalau saya ganti jadi akar 72. Nah, berarti kita cari pohon faktornya. Bagi 2, 3, 6. Bagi 2, 18. Bagi 2, 9. Bagi 3 adalah 3. Nah, di sini kita cari yang punya kembaran. Kembarannya cuma itu ya, cuma berdua ya, nggak boleh kembar bertiga gini, nggak boleh. Cuma berdua, karena akar pangkat 2, berarti kita cari yang kembar 2. Nah, di sini ada angka 2, di sini ada angka 3. Ingat, yang kembar ditaruh di luar. Berarti kita tadi punya 2, taruh luar, dan 3 taruh luar. Sisanya yang nggak punya kembaran itu 2 taruh dalam. Jadi yang punya kembaran taruhlah luar, yang nggak punya taruhlah di dalam akar. Nah, 2 kali 3, 6. Berarti hasilnya 6 akar 2. Kemudian kalau seandainya saya punya 27. Di sini soalnya adalah akar dari 27. Bagi 3, 9. Bagi 3, 3. Nah, cari yang kembar 2 saja. Di sini saya ambil 3 sama 3, berarti taruhlah luar. Yang kembar taruh luar. Masih sisa 1, 3 ini ya. Satu angka yaitu 3, nggak punya kembaran, taruhlah dalam. Berarti ketemunya 3 akar 3. Jadi seperti itu, cari yang punya kembaran. Kalau punya kembaran, taruh luar. Kalau nggak punya, taruhlah dalam. Kalau akar 21, kita cari, bagi 3, 7. Apakah ada yang kembar? Tidak. Berarti taruh dalam semua. 3 sama 7. Jadi ketemunya ya udah, balik lagi akar 21. Kemudian kalau akar 42, bagi 2, 21.
bagi 3, 7. Apakah ada yang kembar? Tidak ada ya. Ya udah, berarti di sini tulis akar 42. Itu caranya ya. Jadi kalian sederhanakan sesederhana mungkin dengan cara pohon faktor ini. Yang kembar ditaruh luar, yang nggak punya kembaran taruhlah dalam akar. Kemudian kita review materi teorema Pythagoras ini. Sebenarnya cuma dikit ya dek. Yang pertama kita harus tahu hipotenusa. Hipotenusa itu bisa diartikan jadi sisi terpanjang atau depan siku-siku. Nah, depan siku-siku berarti ke sana ya. Kemudian kalau sudah tahu hipotenusa, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu gimana? Teorema Pythagoras itu kita kemarin sudah perjanjian A-nya sebagai hipotenusa. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Caranya dengan rumus ini. Kemudian kita juga punya Pythagoras segitiga istimewa. Nah, Pythagoras segitiga istimewa kemarin kita punya dua rumus ya. Yang pertama itu untuk segitiga sama kaki. Nah, sama kaki atau di sini ada sudut 45 derajatnya. Nah, kalau kalian menemukan siku-siku ada sudut 45 berarti itu segitiga sama kaki. Kalau ada tanda sama kakinya berarti itu juga segitiga sama kaki. Caranya gimana? Yang sama itu punya perbandingan 1, depannya tanda siku-siku atau sisi yang sisanya, kan di sini kan yang sama kan udah 1-1, berarti sisanya itu adalah akar 2. Tinggal dipasang-pasangkan dengan yang di soal ya. Kemudian diperkan. Kemudian kalau seandainya sudutnya 30, 60. Nah, caranya gimana? Rumusnya, depannya siku-siku itu kan yang paling besar. Paling besar itu berapa? 2. Kemudian depannya 30. Itu yang paling kecil, karena sudut paling kecil. Berarti 1. Nah, berarti sisanya atau yang tengah-tengah itu adalah depannya 60 alias akar 3. Karena 1, 2, berarti yang satunya tinggal akar 3. Kemudian kalau sudah bisa menggunakan Pythagoras segitiga istimewa, kita juga punya macam-macam segitiga. Nah, di situ ada segitiga tumpul, lancip, dan siku-siku. Kalau seandainya kita punya A kuadratnya itu lebih dari atau sisi miringnya yang kita bayangkan kemarin sebagai karet, karetnya itu melar. Nah, berarti di sana kita temukan jenis segitiga tumpul. Kalau sama dengan, karena teorema Pythagoras berlaku untuk segitiga siku-siku, berarti di sini segitiganya siku-siku. Berarti sisanya kalau A-nya memendek atau karetnya memendek, berarti dia lancip. Kemudian ada juga kemarin tentang triple Pythagoras dan bukan triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras
dan bukan triple Pythagoras itu ketika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat itu benar. Jadi misal 25 sama dengan 25 berarti benar. Nah, berarti dia adalah triple Pythagoras. Tapi kalau salah, misalkan 37 sama dengan 25, salah ya. Berarti dia bukan triple Pythagoras. Berarti di sini kalau seandainya kalian menemukan soal cerita, kalian bisa gunakan rumus-rumus ini. Entah itu pakainya nanti teorema Pythagoras, Pythagoras segitiga istimewa, atau nanti mungkin disuruh menentukan jenis segitiganya, tumpul, siku-siku, atau lancip, tergantung di soal mintanya apa ya. Kemudian kalian buat dulu sketsanya, jadinya buat gambar dulu, cari segitiganya kira-kira yang mana yang bisa dibikin segitiga kalau belum ada segitiganya. Nah, kemudian baru diterapkan rumusnya ya. Jadi buat gambar dulu, tentukan rumus mana yang bisa dipakai, baru dikerjakan. Oh ya, ada ralat sedikit tentang pertemuan kemarin. Nah, di sini di arah mata angin ya. Coba kalian perhatikan, di sini timur dan baratnya ternyata kebalik ya. Mohon maaf. Yang sebelah kiri itu malah barat dan yang sebelah kanan itu adalah timur. Nah, yang atas itu utara, yang bawah adalah selatan. Jadi gambarnya ini harusnya kebalik ya, jadinya bentuknya seperti ini harusnya. Di sini 90, di sini 120. Nah, yang ditanyakan adalah yang sebelah sini X-nya. Jadi ini kemarin gambarnya kebalik ya. Ini gambarnya kebalik. Harusnya A ke sana, kemudian ke atas, kemudian ke kiri lagi. Kemudian kita cari jarak yang miringnya ini. Kemudian kita cari garis putus-putus biar terbentuk bentuk segitiganya. Segitiga siku-sikunya. Nah, jadi gambarnya kemarin kebalik ya. Ininya yang benar ini timur barat. Ya, kebalik. Ini harusnya barat, sini harusnya timur. Terima kasih atas penjelasannya. Karena materi sudah selesai, berarti kita nanti akan mengadakan ulangan harian atau yang saya sebut dengan tugas kuis. Jadi kalau kuis harian itu sebagai nilai tambahan saja. Jadi terserah kalian mau mengerjakan atau tidak, itu saya serahkan ke kalian ya. Kalau pengen mudeng, pengen punya tambahan nilai, ya kerjakanlah kuis hariannya. Tapi kalau untuk ulangan harian atau tugas kuis dan tugas catatan itu wajib dikerjakan. Kalau nggak mengerjakan, konsekuensinya apa? Sesuai kontrak, siap-siap saja nanti di rapot nilai kalian akan di bawah KKM ya. Jadi yang catatannya belum, silakan segera dicatat, kumpulkan minggu ini, kemudian catatannya lengkap. Ada identitas di dalam buku catatannya itu, nama, nomor, dan juga kelas, nilai saya kasih 100. Tapi kalau tidak memenuhi syarat ketiganya, misal mengumpulkannya minggu depan, berarti nilai berkurang. Nggak ada namanya atau identitasnya, nilai juga berkurang ya. Kemudian nggak lengkap catatannya, nilai juga berkurang. Kemudian untuk ulangan hariannya, saya share paling lambat besok Kamis ya. Ini nanti saya buatkan dulu soalnya.
nanti baru saya share, saya kasih pemberitahuan di WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.